بسم الله الرحمن الرحيم. قرآني نبض حياتي، قرآني طهر ذاتي، قرآني عصمة أمري، قرآني طوق نجاتي. قرآني نبض حياتي، قرآني طهر ذاتي، قرآني عصمة أمري، قرآني طوق نجاتي. آيات الله حمتني، غمرتني بالبركات، تحفظني من همزات الشيطان ومن زلاتي. آيات الله حمتني، غمرتني بالبركات، تحفظني من همزات الشيطان ومن زلاتي. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، بارئ الخلائق أجمعين، باعث الأنبياء والمرسلين، wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi thayyibin at-tahirin wa ashabil mayamin al-muntajabin. Alhamdulillah, kita panjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang senantiasa mencurahkan nikmat kepada kita semua, sehingga di dalam kehidupan yang kita jalani ini senantiasa berada dalam bimbingan dan tuntunan ajaran ilahi. Salam dan salawat kita haturkan kepada junjungan kita, Nabi besar, Nabi agung Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yang telah mengorbankan seluruh hidupnya untuk menegakkan risalah ilahi yang terakhir dengan perjuangan, dengan jihad, dan dengan pengajaran serta pencian terhadap umat manusia. Pada kesempatan ini, sebagai kelanjutan dari pembahasan kajian akhlak Ramadan kita di dalam kitab Mi'rajus Sa'adah, penulisnya mengisyaratkan ada 4 keutamaan yang bisa diperoleh apabila mampu mengendalikan dan mengalahkan nafs syahwiyah dan nafs ghadabiyah. Jadi sebagaimana kita sudah singgung, pada diri kita ini, pada diri manusia terdapat 3 kuah, 3 potensi daya atau kekuatan, yaitu kekuatan akal, kekuatan ghadab yakni marah atau murka, kekuatan syahwat yaitu keinginan. Syahwat sebenarnya itu artinya keinginan. Nah, 4 keutamaan yang bisa diraih manusia yang akan membawanya kepada sa'adah atau kebahagiaan, yaitu hakim, ya, hikmah, ya,
dia akan menjadi hakim, mempunyai sifat hikmah. Yang kedua yaitu syaja'ah. Syaja'ah yakni keberanian suci. Yang ketiga yaitu iffah. Iffah bisa dimaknakan memelihara diri, kadang juga bisa diartikan malu. Tapi yang paling tepat adalah memelihara dan menjaga diri, iffah. Yang keempat yaitu adalah yakni keadilan. Ya. Keadilan adalah keseimbangan dari semua sifat-sifat terdapat pada manusia. Pertama, hikmah. Hikmah hanya bisa dicapai ketika akal di dalam bentuk tindakannya itu berada pada posisi keseimbangan. Jadi dengan pengetahuannya, dengan kemampuan pengetahuannya terdapat keseimbangan di dalam merealisasikannya. Ya. Karena kalau akal dalam bentuk kurang, maka ia akan berada pada posisi kejahilan, ketaktahuan. Ya. Jadi kalau berada pada ketaktahuan akan mudah terjatuh dalam berbagai perbuatan salah. Tapi kalau dia kelebihan, maka ia akan tergelincir kepada kelicikan dan tipu daya. Trump itu sebenarnya bukan jahil. Netanyahu juga itu bukan jahil. Mereka ini orang-orang dikaruniai akal, boleh jadi melebihi rata-rata dari manusia. Tapi dia menggunakan akal dalam bentuk berlebihan, melampaui batas. Dan akalnya juga tidak dicahayai oleh ajaran syariat ilahi. Karena itulah ia menggunakan akalnya dalam bentuk kelicikan, dalam bentuk tipu daya. Ya. Orang diajak berunding, masih tahap-tahap berunding, ternyata mungkin memang perundingan itu hanya untuk mengambil kesempatan supaya lebih banyak waktu menyelidiki kondisi Iran. Ya, setelah mereka memahami kondisi-kondisi, ya mereka tanpa menghentikan perundingan langsung melakukan serangan. Jadi itu adalah suatu bentuk kelicikan dan tipu daya. Seperti di zaman Amirul Mukminin Ali alaihissalam, Imam Ali pasti adalah Sayyidul Hakim, penghulunya yang hakim. Dalam pengetahuan beliau senantiasa melakukan perbuatan proporsional, perbuatan yang memang berada pada kondisi dan tempatnya, tidak lebih dan tidak kurang. Tapi Muawiyah, ya dia menggunakan akalnya dengan berlebihan, sehingga muncullah kelicikan, tipu muslihat, akal bulus. Ya, di dalam berbagai kondisi, ya dia bertindak dengan penuh tipu daya, penuh kelicikan. Jadi banyak pelaku-pelaku sejarah
yang diberi akal, tapi mereka dalam menggunakan akalnya dalam bentuk melampaui batas, sehingga ya muncullah bentuk kejahatan. Ya. Sekiranya kalau tidak salah itu ada pernyataan dari Amirul Mukminin, kalau beliau mau menggunakan akalnya dalam bentuk melebihi atau melampaui batas, tidak ada apa-apanya kemampuannya Muawiyah itu sama Amr bin As, tidak ada kemampuannya, ya. Tapi karena beliau hakim, tidak mungkin dalam menerapkan akal melampaui dari semestinya. Makanya di dalam Al-Quran itu juga dalam bentuk membalas musuh atau berperang selalu ditegaskan bahwa jangan melakukan melampaui batas. Ya, tidak misalnya menyerang gedung-gedung madrasah. Apa salahnya anak-anak sekolah, kasihan? Anak-anak sekolah seluruhnya lagi perempuan. Mereka adalah anak-anak yang tidak bercikal bakal, misalnya jadi suatu bentuk pasukan. Kalau di Iran sepertinya kalau misalnya masih terdapat pasukan pria itu tidak dimajukan, itu pasukan perempuan. Tapi kalau di Amerika, Israel, karena pemahaman gender, pemahaman feminisnya, kesetaraan laki-laki dan perempuan, makanya ya yang dikasih maju berperang itu tidak dibedakan. Bahkan kadang perempuan kasihan yang lemah-lemah itu diumpankan dulu sama musuh. Ya, itu semua kelicikan seperti itu. Tapi kalau di Iran tidak, perempuan tidak boleh maju selagi masih ada pasukan pria. Perempuan sebagai mungkin di bahagian memasak, menjahit pakaian, mencuci. Tapi ya tentu mereka juga kalau meninggal syahid. Ya, saya saja kalau mau dikirim menjadi pencuci di situ, pengen sekali biar kita mati syahid juga, seperti itu. Ya, jadi hakim adalah sifat utama, yakni hikmah, ya. Orang yang punya hikmah disebut hakim. Nah, di dalam Al-Quran terdapat surah disebut surah Luqman yang diberi gelar Luqmanul Hakim, Luqman yang hakim, di mana beliau mengajarkan kepada anaknya dengan tuntunan ajaran yang ilahiyah. Dia mengajarkan kepada anaknya supaya jangan melakukan kesyirikan, hendaklah dia bertauhid, supaya benar di dalam keyakinannya. Ya, ia mengajarkan anaknya untuk jangan sombong, jangan angku. Ya, jadi banyak ajaran moralitas yang diajarkan Luqmanul Hakim, yang banyak juga di dalam riwayat-riwayat. Ya, saya tidak tahu ini benar riwayatnya atau tidak. Luqmanul Hakim mengatakan kepada anaknya, kamu jangan didahului bangun oleh ayam. Ya, kan ayam itu bangun di waktu sahar itu. Kira-kira jam 4 itu ayam bangun berkokok. Ya, jadi maksudnya anaknya supaya jangan bangun di bawahnya jam 4 itu. Sebelum sesudah jam 4 itu. Ya, kira-kira lah seperti itu. Supaya dia bisa salat malam, bisa berhalwat dengan Allah Subhanahu wa taala. Ya, dan hal-hal yang bersifat maknawiyah dan spiritual. Bahkan ulama kita mengajarkan kepada kita, kalau kita terbangun misalnya di 1/2 malam kah, 1/3 malam kah, atau waktu sahar, jangan langsung tidur, ya, jangan langsung tidur, tapi bangunlah
meskipun tidak mau misalnya salat, tidak mau baca Quran, duduk-duduk buat kopi kah, buat teh. Kalau kopi nanti tidak bisa tidur lagi, ya jangan buat kopi. Kecuali kalau memang sudah mau sampai subuh tidak mau tidur, ya buat kopi, minum teh kah, minum air putih atau makan biskuit, kemudian pergi tidur lagi. Karena ada keberkahan di waktu sahar itu. Ya, Masya Allah, kita juga diajarkan supaya puasa itu bangun sahar. Ya, demikian agama kita itu mengajarkan kita supaya kita bangun sahur ya. Kan bisa saja kita itu tahan makan jam 10 misalnya baru tidur, nanti jam 5 waktu azan subuh kita bangun, kan bisa seperti itu, tahan ki puasa. Tapi kita disuruh bangun sahur, makan sahur sedikit saja. Kalau misalnya memang tahan sedikit dimakan, ya seperti itu. Nah, jadi hakim atau hikmah ini benar-benar adalah suatu sifat utama. Ya, tentu jalannya adalah jalan mengasah kita punya akal, mengasah kita punya pengetahuan, supaya jangan dia kurang dan jangan berlebihan. Sebenarnya di sini kalau kita lihat ini bisa dimaksudkan akal amali. Jadi ada di dalam pembagian juga oleh filosof itu dia membagi, ada disebut akal teoritis, akal nazari, yaitu akal yang berpikir, akal yang merenung, akal yang mengambil pengetahuan. Tapi ada juga disebut akal amali, yakni akal yang memberikan keputusan, memberikan tindakan, mendorong dalam berbuat, ya seperti itu. Jadi mungkin di sini maksudnya adalah akal amali, tapi sebenarnya seorang yang hakim itu mestinya keduanya ini, yakni akal amali dan akal teoritisnya itu bisa mencapai kesempurnaan. Ya, yang kedua yaitu syaja'ah. Ya, syaja'ah adalah suatu sifat keberanian. Ya, nah ini juga sangat diperlukan. Dari mana sebenarnya sumber dari syaja'ah itu? Sumber daripada syaja'ah dari gadab itu sebenarnya. Gadab atau marah. Jadi marah itu pada diri seseorang tidak untuk dihancurkan, tidak untuk dimusnahkan, tapi untuk dita'dilkan, diiktidalkan, diseimbangkan. Ya, jangan dia kurang sehingga menjadi pengecut, tapi jangan juga ia berlebihan sehingga ia akan menjadi kasar dan zalim. Ya, jadi marah itu tetap harus dipelihara, sehingga musuh misalnya menyerang, dibutuhkan syaja'ah, dibutuhkan keberanian untuk menghadapi, mempertahankan, bahkan menyerang musuh kembali. Jadi kita tetap harus menjaga yang disebut gadab itu, tapi jangan dia kurang sehingga kita jadi pengecut, dan jangan dia berlebihan sehingga menjadi zalim, menjadi kasar. Biasanya kita itu alhamdulillah tidak pengecut, ya, gadab kita itu alhamdulillah tidak kurang, tidak pengecut semua, alhamdulillah. Tapi yang persoalan itu, yang berlebihannya itu, kita terkadang gadab tak berlebihan terhadap orang lain, kita mudah beku marah, ya. Jadi beku marah sama orang lain itu adalah pancaran gadab itu. Kemudian kita mudah marah kepada anak, kepada istri, ya, ini yang paling problem karena kita satu rumah. Sehingga biasa tidak baku tegur sapa orang di rumah karena faktor gadabnya tadi itu. Ya, kita semua kadang tidak mampu kontrol, dan disinilah letaknya memang kita harus selalu minta tolong kepada Tuhan
supaya kita ini mampu mengontrol semua kondisi jiwa kita. Tidak berarti saya berceramah ini tidak selalu dalam keseimbangan gadap, tidak, terkadang berlebihan juga, ya, seperti itu. Tapi dengan pengetahuan, dengan pemahaman, perlahan-lahan kita latih diri kita, ya, supaya semakin seimbang itu, ya, yang sehingga yang ada pada diri kita hanya syuja'ah, ada syaja'ah, yakni keberanian suci, keberanian yang istilahnya terhadap kebenaran, berani di dalam membela kebenaran, berani di dalam menegakkan kebenaran dan lainnya, ya, seperti itu. Yang ketiga adalah keutamaan, yaitu iffah, menjaga diri, menjaga kesucian, ya. Iffah kalau juga, jadi iffah ini munculnya sebenarnya dari keseimbangan syahwat, ya. Jadi iffah itu muncul dari keseimbangan syahwat, kan tidak boleh juga dimatikan syahwat. Nanti kalau tidak ada syahwatnya tidak mau makan, mati. Kalau tidak ada syahwatnya tidak mau menikah, tidak ada keturunan, tidak ada anak-anak, tidak ada kelangsungan generasi, ya. Sebagai intermezzo, saya pernah lihat di YouTube suatu kaum Yahudi, saya lupa namanya, Yahudi kaumnya itu, kelompoknya itu, dia menempati suatu kira-kira satu desa lah, atau lebih luas lagi, satu kecamatan, satu kota di Amerika, bagian New York. Jadi New York itu ya adalah suatu kota besar yang megah sekali dengan penuh gedung-gedung tinggi. Tapi di situ ada suatu apa istilahnya, masyarakat komunitas Yahudi, di mana mereka mengharamkan kemajuan teknologi. Mereka tidak mau dengan berbagai kemajuan teknologi, tidak televisi, tidak handphone, tidak radio, tidak macam-macam. Jadi mereka hidup dalam kondisi tradisional dan memilih, kalau kita mau mengatakan keterbelakangan, ya oke lah keterbelakangan. Itu maksudnya supaya mereka bisa mempertahankan nilai-nilai agama di tengah masyarakatnya. Sedemikian mereka menjaga hijabnya itu juga laki-laki dan perempuan, ya. Mereka itu kalau ketemu tidak bisa ngobrol-ngobrol begitu. Ada bahkan pernah mereka buat ada jalan laki-laki, ada jalan perempuan. Tapi karena diprotes oleh, ya ini katanya mendiskriminasi dan lain sebagainya, sehingga mereka ubah. Tapi aturannya seperti itu. Ya, nah yang tadi saya ingin tekankan, karena berbicara tentang tidak beristri kalau tidak ada syahwat, ya. Jadi kalau syahwat itu kurang, dia menjadi tidak punya rasa, lemah. Tapi kalau dia berlebihan, dia menjadi rakus, dia menjadi tamat. Nah, itu kalau syahwat berlebihan, ya. Nah, tadi tidak boleh dihancurkan, supaya kalau dia punya syahwat dia tetap bisa makan, bisa tidur, bisa beranak pinak. Jadi kita itu tidak dilarang makan, tidak dilarang minum dan tidur, tidak dilarang beristri, tidak dilarang bahkan punya harta, tidak dilarang semua itu, ya. Nah, lanjut ceritanya tadi, kisahnya. Jadi di perkampungan itu mereka menekankan supaya punya keluarga besar. Nah, ini yang penting ini. Kita ini istilahnya kadang ada yang berpotensi punya banyak anak, tapi dia tahan anaknya tak dua saja. Jadi kita tidak bisa jumlahnya banyak. Kalau punya potensi banyak anak, perbanyak anaknya, ya. Saya ini kena juga potensi punya banyak anak, 3 jiku punya. Mestinya mungkin bisa sampai 5 kemarin, tapi ya adalah masalah tertentu. Jadi kalau kita masih bisa punya kondisi punya banyak anak, yang mestinya ini saya ceramah di yang masih keluarga muda-muda. Kalau kita ini kan sudah tidak bisa nih, kasihan tambah-tambah, ya.
Seperti mungkin kita punya adik yang ada di situ, yang di Parepare tinggal, ya kalau dia potensi supaya punya sampai 5 anak lah, ya kondisi ekonomi bagus, ya bisa ini bagus lah. Tapi perlu itu dipikirkan sebenarnya, bahwasanya ada lembaga di kita itu di mana misalnya kalau ada melahirkan diberikan bantuan minimal pembeli susu dan popok anak itu sampai misalnya berapa usianya, taruhlah sampai 2 tahun misalnya. Ya, alangkah bagusnya seperti itu sehingga keluarga-keluarga muda itu berani punya anak ya banyak, ya seperti itu. Jadi iffah ini adalah suatu sifat menjaga kesucian, menjaga diri dari berbagai kekurangan syahwat, ya sehingga kalau ada kan ajaran Kristen itu seperti mereka itu hidup tidak berkeluarga, ya, dan ada misalnya sufi atau di agama lain itu hidup secara asketisme, yakni hidup dalam bentuk yang sangat keras menjauhi kehidupan dunia, pergi ke hutan, ke gua atau di tempat tertentu misalnya di kuil dan di mana saja. Mereka sangat minim makan, minim tidur dan lain sebagainya. Bukan seperti itu ajaran Islam. Ajaran Islam adalah i'tidal, tengah-tengah dalam berbagai persoalan. Zuhud, tetap kita dianjurkan zuhud. Tapi Nabi kita zuhud, ya tetap tidak misalnya puasa seumur hidup. Ya beliau makan juga. Ya Amirul Mukminin zuhud, tapi tetap ya. Jadi zuhud itu suatu bentuk kehidupan yang sederhana, misalnya sederhana sekali, tapi bukan berarti tidak ada makannya, tidak ada minumnya, tidak ada tidurnya, tidak seperti itu. Ya. Apalagi berlebihan. Kalau berlebihan, ya syahwat dia akan menjadi tamak, menjadi rakus, akan merampas hak orang lain, ya akan pengen berbagai kelebihan di dalam kehidupan. Nah, ini juga tidak baik, karena kalau tidak misalnya memungkinkan pemilikan, nah dia akan melakukan tindakan-tindakan yang sifatnya tidak dibenarkan oleh agama. Para koruptor itu sebenarnya iya karena syahwatnya yang berlebihan. Hai koruptor, tahan syahwatmu di bulan suci Ramadan ini, latih syahwatmu. Ya, kalau masih kamu misalnya belum diketahui sekarang korupsi, kembalikan semua harta korupsimu karena haram. Ya, haram itu korupsi. Jadi harta yang haram kalau dia dibelikan baju tidak boleh dipakai salat. Tidak sah salatnya orang yang membeli hasil yang haram, ia belikan pakaian, ya. Tidak sah salatnya orang membangun rumah hasil korupsi, apalagi mau naik haji berkali-kali hasil korupsi, ya tidak benar semua itu. Jadi ibadah itu tidak dibenarkan, hasil curian, hasil rampasan, hasil harta haram, ya. Makanya banyak generasi rusak itu karena banyak sekarang yang memakan harta tidak halal. Banyak generasi rusak, generasi yang tidak perhatian terhadap agama, tidak sholat, tidak puasa. Ya, bisa kita mudah jumpai itu anak-anak muda di sini. Kita berpuasa, kita lihat merokok dia. Ya, seperti itu. Mudah-mudahan misalnya bukan di umat Islam atau orang Islam. Karena di sini juga kita kan banyak komunitas yang bukan Muslim. Makanya saya tidak tegur karena kadang ragu apakah dia Muslim atau Kristen, ya, atau yang lain misalnya. Ya, seperti itu. Tapi ya ini semua penyebab harta haram dimakan itu membuat generasi rusak, bobrok, ya, dan dia akan juga menjadi orang-orang yang melakukan korupsi, kerusakan nanti di bumi ini, seperti itu. Nah, terakhir
dari 4 keutamaan itu adalah ya, yaitu keadilan. Ya, keadilan ini adalah keseimbangan dari semua sifat-sifat di dalam diri manusia. Jadi kalau manusia sudah punya saja'ah itu keseimbangan. Dia sudah hakim, punya hikmah. Ya. Kemudian ia juga sudah iffah. Jadi sudah seimbang ini semua, maka ia pun akan adil. Dia akan adil. Semua tindakannya menjadi suatu tindakan yang tidak kurang dan tidak berlebihan. Nah, adil sendiri bukan perkara sosial saja. Iya, hukum sosial memang harus juga diterapkan keadilan. Tapi adil terhadap diri juga, ya itu juga sangat penting. Makanya di dalam doa Qubel kan ada ungkapan kita, zalamtu nafsi, zalamtu nafsi, zalamtu nafsi, ya. Aku menganiaya diriku, artinya aku tidak berbuat adil terhadap diriku. Apa saja tindakan-tindakan yang memaksiati Allah Subhanahu wa taala, yang mendurhakai Allah Subhanahu wa taala, yang juga melanggar nilai-nilai insani, melanggar nilai-nilai manusiawi, itu semua adalah kezaliman terhadap diri sendiri. Karena semuanya kembali kepada diri. Jangan kalau kita misalnya syirik tidak berkembali kepada diri, kembali kepada diri, bukan kepada Tuhan. Syirik kita itu tidak menyentuh keagungan dan kebesaran Allah Subhanahu wa taala. Semua manusia pun syirik tidak ada apa-apanya terhadap Tuhan. Jadi syirik itu kembali kepada kita. Hasud itu bukan kepada orang lain, kembali kepada kita. Sombong itu bukan kepada orang lain, kembali kepada diri kita. Semua itu adalah penganiayaan terhadap diri kita semua sendiri. Oleh sebab itu harus kita sadari, memperbaiki kita punya diri perlahan-lahan. Gadapnya kita itu kurangi, ya, gadapnya kita itu dikurangi karena selalu berlebihan, syahwatnya kita itu dikurangi karena selalu berlebihan, ya, dan lain sebagainya. Dari semua sifat-sifat kekurangan kita ini harus kita hilangkan pada diri kita semua. Saya pikir inilah yang bisa saya sampaikan, semoga ada manfaatnya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. قرآني نبض حياتي، قرآني طهر ذاتي، قرآني عصمة أمري، قرآني طوق نجاتي.